Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam mensikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat, dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Mendagri, Pak Menteri Kesehatan, dan rekan-rekan media, kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka PPKM, maka pemerintah memberikan kelebihan atau bantalan, kalau istilahnya Bu Sri Mulyani, yang lebih besar dibandingkan kondisi normal. Kondisi normal, pemerintah memberikan 2 jenis bantuan yang dikelola oleh Kementerian Sosial di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako yang melalui e-warung, dan PKH, program Keluarga Harapan, itu dalam kondisi normal. Kemudian pada saat COVID, maka pemerintah menurunkan bantuan sosial tunai. Kalau BPNT atau kartu sembako itu nominalnya per kepala keluarga itu Rp200.000. Kemudian untuk PKH itu tergantung
Karena itu meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya tuh 10 juta, namun impact daripada penerima bantuan, karena satu keluarga bisa 2-3 orang yang menerima bantuan. Kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA, maka mereka bisa menerima 5 jenis atau 4 jenis bantuan tergantung keluarganya, sehingga total sebetulnya yang dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian. Jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa. Kemudian bantuan sosial tunai pada saat awal 2021, karena diprediksi saat itu bahwa COVID akan selesai di bulan April dengan pertimbangan-pertimbangan bermacam-macam termasuk vaksin, maka kemudian bantuan sosial tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan. Nominalnya Rp300.000 per bulan, 10 juta. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa BPNT atau kartu sembako dan PKH itu beriringan. Jadi sebagian besar keluarga PKH, keluarga penerima bantuan PKH itu juga menerima bantuan BPNT atau kartu sembako. Sehingga saat terjadi PPKM kemarin, diputuskanlah penerima PKH dan bantuan sosial tunai diberikan tambahan beras masing-masing 10 kilo. Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST itu 10 juta, totalnya 20 juta, masing-masing menerima 10 kilogram beras. Di perjalanannya adalah setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan bahwa keluarga BPNT penerima bantuan sembako ini jumlahnya 18.800.000, itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta. Artinya ada 8.800.000 keluarga yang belum menerima bantuan beras. Nah, ini di bulan Juli ini disusulkan 8.800.000 kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain yang 20 juta tadi. Nah, kemudian ini sesuai dengan undang-undang, ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari teman dari BBC, kalau nggak salah BBC, itu disampaikan bahwa bagaimana banyak yang belum menerima. Jadi kami kembalikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bantuan sosial itu kita serahkan kepada daerah. Jadi kami tidak melakukan verifali. Jadi kami hanya cek, mencocokkan dengan data kependudukan. Oke, begitu cocok maka kemudian kita terima. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang kita kembalikan verifali data itu ke daerah. Jadi kalau ini kenapa tidak terima, maka daerahlah yang berhak memberikan usulan kepada kami. Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu, ini kenapa dihapus? Ternyata setelah kita cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami yang menghapus. Jadi seperti itu. Jadi kita kembalikan sesuai dengan undang-undang amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Kemudian untuk pula menampung tadi saya sampaikan semenjak saya menjadi menteri, maka usulan itu adalah dari daerah. Ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. Nah, 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember.
Jadi penerima bantuan BPNT tunai, bantuan pangan non tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta baru sesuai usulan daerah. Jadi nanti menerimanya karena masih baru, menerimanya bulan Juli sampai dengan Desember. Kemudian karena BPNT, keluarga penerima BPNT atau kartu sembako itu nominalnya 200.000, kalau PKH itu tergantung jumlahnya, bahkan ada yang bisa menerima 1 juta lebih kemarin. Itu tergantung item di dalamnya, ada lansia, ada disable, ada anak dan sebagainya. Nah, karena BPNT ini menerima hanya 200.000, maka akan diberikan tambahan selama 2 bulan, 2 kali, jadi 2 kali sebulan, 2 bulan, totalnya 2 bulan. Jadi mestinya dia hanya nerima 12 bulan, namun kemudian ditambah lagi 2 bulan, jadi 2 kali 200.000, sejumlah penerima 18.800.000. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana menghindari supaya tidak terjadi ada case korupsi? Yang pertama kita lakukan adalah kami memperbaiki kualitas data kami. Jadi kami memperbaiki kualitas data kami untuk supaya lebih akuntabel, yaitu pertama kami mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial. Nah, kemudian kita memadankan dengan data kependudukan, sehingga sempat kemarin saya sampaikan kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya. Pertama yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah mekanismenya yang kita perbaiki. Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank. Nah, khusus untuk beras, pengadaan beras itu dilakukan oleh Bulog. Bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat, seperti itu. Jadi tidak melalui Kementerian Sosial, tapi Bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa launching nanti tanggal 17 Agustus. Kita akan mungkin teman-teman media menanyakan yang kasus kemarin bagaimana kita bisa memperbaiki. Kita sudah siapkan software, kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK, dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja, bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang di tempat-tempat yang lain? Nanti kita akan sesuaikan karena kami mempunyai pula bagaimana bisa mengakomodir meskipun handphonenya nanti masih jadul, sehingga nanti seperti pilih nomor 1 dan sebagainya. Nah, ini juga bisa memberikan dampak. Kita akan cut, jadi sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada lagi belanja untuk minuman keras. Maka dengan fitur itu maka kami akan bisa membatasi, tidak ada lagi belanja untuk, karena nggak bisa keluar uang bayarannya kalau itu digunakan untuk beli minuman keras ataupun beli rokok. Jadi seperti itu fitur yang akan kita buat. Seperti itu kira-kira. Jadi kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah, ya, tadi yang saya sampaikan untuk data, karena kami menerima usulannya dari pemerintah daerah. Jadi kemarin sempat kita verifali, jadi mulai bulan Januari sampai akhir Juni kemarin daerah melakukan verifali di lapangan,
maupun mereka yang misalkan ini mereka non-eligible kan, atau mereka mengusulkan baru. Nah, tadi saya sampaikan ada usulan baru kurang lebih 5,9 juta, dan ada pula yang di non-eligible kan. Ada yang non-eligible itu disebabkan macam-macam, ada meninggal dan sebagainya. Tapi kemarin kita sempat lihat di lapangan sebetulnya masih layak. Nah, kita komunikasi dengan kepala daerahnya untuk bisa diperbaiki datanya di kemudian hari. Saya kira demikian rekan-rekan semuanya. Terima kasih.